Saya sangat tidak suka ketidakpastian. Saya suka hidup yang aman dan terkontrol. Dan oleh karena itu, saya menjadi seorang yang control freak. Semua harus serba pasti, teratur, dan berjalan seperti yang sudah saya rencanakan. Dalam hidup saya sehari-hari, saya sudah tahu apa saja yang harus saya lakukan setiap hari. Bahkan jadwal untuk minggu-minggu berikutnya pun sudah saya atur. Tahun 2017, saya divonis mengidap kanker payudara. Penyakit ini membuat saya bergumul secara pikiran. Mendengar sakit kanker aja, langsung timbul bayangan, ketakutan, penderitaan yang mesti saya alami. Saya merasa sangat menderita. Padahal saat itu rasa sakit secara fisik pun belum timbul. Banyak kekhawatiran dan pikiran aneh-aneh muncul. Di mana nanti suami dan anak-anak kalau tanpa saya? Berapa lama dan pengobatan apa saja yang mesti saya jalani? Apakah saya bisa sembuh? Saya sampai berpikir, kayaknya saya mending lupa ingatan aja. Setiap kali saya kontrol ke dokter, setiap kali itulah saya perlu mempersiapkan mental saya. Saya bisa down mendengar analisa dokter tentang penyakit saya. Peperangan ini ada di pikiran saya. Dan cara saya menghadapi keadaan ini adalah dengan banyak doa dan baca Alkitab. Saya bisa baca Alkitab hingga seharian penuh. Begitu mulai pikiran aneh-aneh, saya baca Alkitab. Dan firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Dan hal ini efeknya luar biasa. 80% pikiran saya bisa lebih tenang karena bergantung pada Tuhan. Penyakit ini membuat saya yang seorang control freak menjadi betul-betul percaya dan berserah kepada Tuhan. Singkat cerita, saya akhirnya memutuskan untuk berobat di Singapura. Saya bisa merasakan kejatuhan seiring saya berserah. Tuhan kasih saya dokter yang pas, yang bisa menenangkan. Secara finansial, Tuhan juga cukupkan lewat asuransi yang cair. Ada om tante dan brother sister jemaat Singapura yang mengizinkan saya tinggal di apartemen mereka, sehingga saya tidak sendirian. Brother sister Jakarta juga ikut memberikan emotional support dengan terus mendoakan saya. Saya bisa merasakan pemeliharaan Tuhan lewat kasih, pertolongan, dukungan dari mereka. Semuanya itu membuat saya dikuatkan. Awalnya saya berpikir, kenapa mesti saya mengalami semua ini? Tetapi ketika saya memulai perjalanan ini, dengan cara Tuhan, semuanya jadi berbeda. Dari yang tadinya tidak menerima keadaan, menjadi bisa terima apapun yang Tuhan mau buat untuk saya. Dari yang tadinya khawatir akan anak-anak dan suami, menjadi lebih memiliki damai sejahtera. Tuhan menenangkan badai yang ada dalam pikiran dan hati saya. Setelah pengalaman itu, saya merasakan hubungan saya dengan Tuhan memasuki level yang baru. Awalnya saya berpikir ini bencana. Mungkin ini cara Tuhan menghukum saya karena dosa-dosa saya. Tetapi setelah menjalani satu persatu proses pengobatan, saya menyadari ini adalah cara Tuhan menuntut saya. Ini cara Tuhan memberkati saya, karena lewat semua ini, saya bisa lihat kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan saya jadi punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saya percaya, Tuhan sedang memberkati saya melalui perjalanan iman ini. Dan hebatnya lagi, anak-anak bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Dulu, waktu saya stres, anak-anak ikut stres. Tapi waktu saya bisa connect sama Tuhan, saya bisa lebih tenang dan nggak melulu berpikiran negatif. Anak-anak pun pikirannya jadi lebih positif. Mereka bisa tetap bersuka cita, keadaan di rumah pun tidak mencekam. Saya pun jadinya tidak terlihat seperti orang sakit, dan mereka bisa fokus belajar. Dan saat itu, puji Tuhan, anak saya yang pertama, kedua, sudah memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Dari kejadian ini, saya belajar 3 hal. Pertama, yang paling penting adalah kedekatan koneksi dengan Tuhan. Kedua, pemeliharaan Tuhan sangat jelas. Firman Tuhan bukan cuma sekedar janji, tetapi bisa kita lihat dan rasakan dengan jelas.
Yang ketiga, saya belajar bergantung kepada Tuhan. Selama ini saya mau atur semuanya dan saya mau segala sesuatunya pasti. Tanpa sadar, fokusnya jadi ke saya dan saya bergantung pada diri sendiri. Tetapi melalui kejadian ini, saya jadi bisa bergantung pada Tuhan. Tiap hari saya pun belajar menyerahkan hari-hari saya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengontrol segalanya. Tidak perlu semuanya sesuai apa yang saya mau atau rencanakan. Ikuti rencana Tuhan dan saya tahu Ia pasti menyertai. Sekarang saya bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk saya. Saya bisa melihat benar apa yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan saya jadi bisa melihat masalah bukan sebagai bencana atau sesuatu yang harus ditakuti, tapi bisa melihat Tuhan mau kasih hadiah apa lagi nih? Pergumulan bukan untuk mencelakakan kita, tetapi agar kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu nyata dan bisa melihat lebih dalam. Bukan menyalahkan Tuhan. Bahkan hari ini saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Setelah saya sakit, ada beberapa saudari di gereja yang juga mengalami penyakit yang sama. Dan saya bisa berbagi bagaimana saya melewati semua ini. Kita bisa menambahkan iman satu sama lain. Dan saya bisa melihat cara kerja Tuhan itu sungguh luar biasa. Pada akhirnya saya mengerti semua tantangan ini adalah berkat Tuhan untuk saya. Saya berubah dari pribadi yang begitu mengandalkan diri sendiri dan menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Proses ini tidak menghancurkan, tetapi membangun saya. Sekarang ketika ada tantangan apapun yang muncul dalam hidup saya, hati saya selalu berkata, Tuhan pasti ingin memberikan berkat yang baru dalam hidup saya. Dan saya hanya perlu mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepadanya. My name is Leonie and this is my turning point.